Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki hari terakhir dari bulan September tahun 2020 dan besok kita akan memasuki hari yang baru di dalam bulan Oktober 2020. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah melalui 9 bulan yang penuh dengan tantangan di dalam kehidupan kita. Tapi kami percaya, ya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang begitu luar biasa, sehingga saat ini kita masih dapat bersyukur kepadanya oleh karena perlindungan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini renungan kita berjudul Kasih Lebih Besar Dari Segalanya, ya. Atau tepatnya kita akan baca dari 1 Korintus 13 ayat 13 yang bunyinya demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, dalam rangkaian bulan September ini kita sudah belajar bersama-sama, ya, tentang kasih. Ya, kita awali kasih itu adalah sabar, ya, kasih itu murah hati, tidak cemburu, dan seterusnya. Itu ada dalam 1 Korintus 13, ya. Dan kita melihat di situ bagaimana Rasul Paulus sudah menjabarkan tentang kasih itu. Lalu pada ayat terakhir dari ayat pasal 13 ini, dari ayat 1 sampai 13 dan ayat 13 ini, Rasul Paulus menyimpulkan, ya, bahwa kasih itu yang terbesar di antara semua yang ada, yaitu dikatakan tadi kita baca, ya. Ada tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih adalah yang terbesar, ya. Kalau kita berbicara tentang iman, Bapak Ibu Saudara, iman itu adalah rasa percaya kita, ya, kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu penting, ya. Karena kalau kita tidak percaya bahwa Yesus Tuhan itu adalah Juru Selamat kita, yang mau mengampuni dosa kita, rela menjadi manusia dan mengampuni dosa kita, bukan karena perbuatan baik kita percuma, ya. Karena iman itu adalah yang penting. Kita percaya itu baik, sangat amat baik, ya. Kemudian dikatakan pengharapan tentang apa? Pengharapan tentang janji daripada Kristus itu sendiri, ya. Yesus katakan, akulah jalan, keselamatan, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus untuk kehidupan yang kekal, ya. Hanya melalui Yesus ada jalan, keselamatan, dan hidup, ya, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu tadi. Dan itu adalah harapan dari setiap orang percaya, ya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini ada batasannya. Alkitab mengatakan 70 bahkan 80 tahun. Selebih daripada itu adalah merupakan beban, saudara, ya. Tapi kita bersyukur, ya. Malam hari ini ternyata firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa yang terbesar daripada itu semua bukan hanya iman, bukan pengharapan itu besar, saudara. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Apa itu kasih? Kasih yang pertama, kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 22, ya, ayatnya yang ke-37, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini yang terutama, saudara. Makanya dikatakan, ya, Rasul Paulus katakan kepada Timotius bahwa yang terutama daripada semua itu yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kasih adalah yang terbesar. Kenapa? Karena sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus buktikan bahwa kita mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan segenap hati, dikatakan di sini, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Berarti totalitas dari kehidupan kita harus mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara, ini adalah maksud daripada firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa kasih itu adalah yang terbesar. Kenapa? Karena kita harus mengasihi Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Dan itu yang terbesar, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian Tuhan Yesus sendiri katakan pada ayat berikutnya, dikatakan ya 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kalau kita bisa mengasihi Allah ya, dengan totalitas di dalam kehidupan kita, kita juga harus mengasihi sesama kita dengan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Siapa ada di antara kita yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Ya, sampai kadang-kadang orang terlalu berlebihan, lebay terhadap dirinya sendiri. Mau bikin ini, jangan. Mau bikin itu, jangan. Ya, kenapa? Terlalu mengasihi dirinya sendiri sehingga akhirnya hidupnya penuh dengan ketakutan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, mengasihi sesama, ya, kita bisa baca di dalam Kolose, ya, Kolose 1 ayatnya yang ke-4, ya. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingatkan lagi di dalam kitab ya suratan Kolose, ya, dikatakan bahwa kasihmu terhadap semua orang kudus. Maksudnya apa? Terhadap orang-orang yang menjadi saudara seiman kita, itu yang terutama, saudara. Termasuk keluarga kita tentunya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena inilah yang terbesar, yaitu kasih. Selain kita mengasihi Allah kita dengan segenap jiwa, hati, pikiran kita, ya, dengan akal budi kita juga harus mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh, dengan ya segenap hati kita. Ya. Ada banyak orang yang bisa ngomong omdo katanya, omong doang. Ya, bahkan ada teman saya seorang hamba Tuhan, pada waktu saya tanya sama dia, Pak, bagaimana dengan ini, ada satu keluarga yang butuh bantuan dari gereja? Jawabannya enteng, saudara. Ya Pak, kita tidak bisa dong bantu seperti begitu, ya, karena jemaat kan banyak Pak. Kalau kita bantu nanti jemaat yang lain iri, ya, nanti jemaat lain pada balapan Pak, minta bantuan. Saudara, motivasi sudah keliru, ya. Saya bilang kepada teman saya, kalau begitu Pak, jangan khotbah tentang kasih, mengasihi sesama dari atas mimbar, ya. Karena apa? Dalam hati Anda tidak cocok dengan apa yang Anda katakan dari atas mimbar, ya. Kenapa? Karena dia katakan, kasihilah, kasihilah, kasihilah. Kita harus mengasihi menurut Alkitab. Tetapi dalam praktek sehari-hari itu tidak terlihat, saudara. Pada waktu ada seorang jemaatnya yang membutuhkan dan sangat terdesak, kemudian minta tolong, lalu jawabannya begitu, saudara. Nanti gereja susah. Ya, kita melihat di sini. Ya, saya yakin bahwa jemaat dia yang saat itu membutuhkan, sangat amat membutuhkan. Kenapa? Karena setiap kita pasti pernah berada pada posisi itu. Di saat-saat kita sangat membutuhkan, siapa yang kita cari, saudara? Ya, pasti orang terdekat kita. Ya, tentu kita sudah berdoa, Tuhan tolong. Dan Tuhan beri hikmat, coba kamu pergi kepada seseorang, lalu utarakan masalahmu. Dan Tuhan pasti akan buka jalan, saudara. Nah, di situ kita lihat bahwa kasih adalah yang terutama, yang terbesar dikatakan oleh Rasul Paulus. Yaitu kita memperhatikan orang-orang yang seperti begini. Saudara, tentunya orang-orang yang membutuhkan ini, mereka tentu perlu sekali dibantu. Oleh karena itu, saudara, kita berusaha untuk itu. Ya, kalau memberi dari kelebihan itu mah biasa, saudara. Tetapi kalau saudara memberi dari kekurangan, itu baru luar biasa. Sebagaimana Tuhan Yesus memuji seorang janda, ya, di bait Allah, ya, pada waktu dia memberi
apa yang dia punya semuanya Tuhan Yesus, dia luar biasa. Nah saudara, ini yang penting ya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita yang terutama adalah kasih ya. Dan saya percaya setiap kita pasti akan mau mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita ya. Yang terutama kasih terhadap Allah kita dengan segenap kehidupan, totalitas kehidupan kita, yaitu segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara ya, terutama. Lalu yang berikutnya yang sama dengan itu, yaitu mengasihi sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri ya. Kalau saudara diizinkan Tuhan untuk berbuat baik terhadap sesamamu dengan menunjukkan kasihmu dan memberikan perhatian. Kalau seseorang yang sedang bermasalah, kemudian saudara dapat membantu, bahkan di dalam kekurangan saudara, itu hal yang luar biasa ya. Dan itu adalah praktek daripada kasih di dalam kehidupan kita. Kalau saudara memberikan di dalam kelebihan saudara, itu mah biasa ya. Tapi kalau saudara memberikan di dalam kekurangan saudara, ini yang luar biasa, dan itu yang Tuhan akan perhitungkan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah akan mengecewakan anak-anaknya yang penuh dengan kasih ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hari ini sebagai renungan malam kita, mari kita renungkan, sudahkah aku berbuat kasih kepada orang lain? Sudahkah aku mengasihi Allahku dengan segenap jiwa, segenap akal budiku, segenap pikiranku ya, segenap kehidupanku mengasihi Allahku? Mari saudara. Dan saya percaya kalau kita sudah lakukan ini, kasih adalah terbesar dari segalanya. Kita mempunyai iman kepada Kristus, itu benar. Kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus bahwa kita punya hidup yang kekal, itu benar. Tetapi mari, selama kita masih hidup ini, mari kita tunjukkan kasih itu. Karena itu yang penting. Karena Allah terlebih dulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus memberkati malam hari ini. Selamat beristirahat di dalam dekapan kasih Kristus. Amin.